Alvin segera berkata, "Oke, Tuan Renza, saya akan menanganinya untuk Anda segera setelah saya kembali." "Haruskah saya mengembalikannya kepada Anda setelah saya menanganinya?" "Tidak perlu," Tama berkata dengan ringan. "Pergilah ke Antique Street. Temukan 2 pedagang kaki 5 yang pintar yang mampu makan, beri mereka cincin, dan biarkan mereka memakainya di tangan mereka, dan kemudian satu akan pergi ke aula kedatangan bandara, dan yang lainnya akan pergi ke pintu keluar stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pegang tandanya dan tunggu untuk menjemput orang. Adapun siapa yang harus dijemput, tidak masalah, kau bisa menulis namamu sendiri." Alvin tampak terkejut. "Tuan Renza, siapa yang akan kita jemput?" "Tulis saja namamu sendiri dengan santai, kurasa tidak bisa menjemput siapapun." Tama berkata dengan ringan, "Aku tidak ingin menjemput orang, aku ingin menunggu mereka." Setelah itu, Tama berkata dengan sangat serius, "Alvin, apa yang akan aku katakan selanjutnya, kau harus menunggu seseorang. Dengarkan baik-baik. Jika masalah ini dilakukan dengan baik, aku menjanjikanmu kemuliaan dan kekayaan di masa depan." Ketika Alvin mendengar ini, dia langsung duduk tegak dengan penuh semangat, dan dengan hormat berkata, "Tuan Renza, beri perintah saja. Saya pasti akan melakukannya." Tama mengangguk, dan berkata kata demi kata, "Kamu membayar mahal untuk membuat mereka berdua menunggu dari saat bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi dibuka setiap hari sampai tutup, dan tunggu sampai seseorang menanyakan asal-usul cincin giok di tangan mereka. Biarkan mereka berdua dengan jelas mengatakan bahwa mereka membelinya darimu, dan beritahu mereka bahwa jika pihak lain meminta mereka untuk membelinya dengan harga tinggi, biarkan mereka memintanya 100 kali lipat dari nilai pasar sebenarnya, dan jangan menjual apapun yang kurang." Meski Alvin bingung, dia tetap mengerti perintah Tama, dan dengan cepat berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan melakukannya." Tama mengangguk puas, dan menyerahkan jimat petir kepada Alvin. Menggunakan sedikit aura, dia memberitahunya dengan petunjuk psikologis, "Simpan barang ini untuk dirimu sendiri, bawa kembali ke jalan antikmu, dan terus operasikan kios antikmu. Tapi ingat, kamu harus meletakkannya di posisi yang paling mencolok dari standmu. Tidak peduli siapa yang datang untuk menanyakan harganya, kamu akan meminta 500 juta. Jika seseorang bertanya kepadamu dari mana asal Thunderbolt Talisman, katakan saja padanya beberapa saat yang lalu itu baru saja digali dari lubang terdalam. Ketika seseorang bertanya kepadamu, kamu harus sangat yakin dalam hatimu bahwa ketiga hal ini semuanya digali dari lubang terdalam, mengerti?" Mata Alvin membeku, dan dia mengangguk berat, "Mengerti." Tama dapat melihat bahwa sugesti psikologis itu telah berpengaruh pada Alvin. Jadi, dia berkata kepada Alvin, "Jika seseorang membeli kayu sambaran petir ini, kau segera memberitahuku. Jika seseorang mencurinya, segera beritahu aku." Alvin segera berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Renza. Saya pasti akan melakukannya." Tama menyuruh Alvin keluar dari villa, dengan senyum percaya diri di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah untuk menggantungkan bel di masing-masing dari 2 gerbang Jakarta, dan kedua bel itu adalah 2 cincin jimat yang dia berikan kepada Alvin. Kedua cincin jimat ini tidak terlihat menarik, dan kebanyakan orang tidak akan tertarik untuk melihatnya. Seperti yang dikatakan Alvin, bahan dari 2 jari kunci giok ini rata-rata, dan harganya sendiri tidak terlalu tinggi. Bahkan orang yang mengerti barang antik tidak akan menganggapnya serius. Oleh karena itu, ketika 2 orang memakai jimat dan menunggu orang di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi memegang tanda, hanya satu jenis orang yang akan memperhatikan amulet di jari mereka, yaitu mereka yang bisa melihat melalui amulet. Di jari, ada orang dengan formasi, dan yang dapat melihat melalui formasi yang terdapat pada amulet tersebut haruslah mereka yang telah menguasai energi spiritual.
Tama tahu hanya 5 orang selain dirinya yang mampu melakukan ini. Salah satunya adalah Lord of the Black Mamba. 4 lainnya adalah 4 Earl dari Black Mamba. Namun, Lord tidak mau datang ke Jakarta sendirian, dan salah satu dari 4 Earl meninggal. Oleh karena itu, tujuan Tama adalah hanya memiliki 3 orang, dan itu adalah 3 Earl yang tersisa dari Black Mamba. Saat ini, kakek neneknya dan Isyana semuanya ada di Jakarta, jadi kemungkinan Earl of the Black Mamba muncul di Jakarta sangat meningkat. Namun, setelah dia melakukan hal-hal ini, dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk diperingatkan. Bandara dan stasiun kereta berkecepatan tinggi adalah 2 gerbang Jakarta. Tidak mungkin sang Earl mengemudi ke sini dari kota-kota sekitarnya, jadi cara yang paling mungkin adalah dengan naik pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi ke kota. Dan dia meminta Alvin untuk mengatur agar 2 orang jongkok di 2 tempat ini setiap saat. Mereka mungkin berjongkok di 2 tempat ini selama beberapa hari berturut-turut, tetapi itu tidak masalah, karena kemungkinan besar mereka tidak akan mengirim lebih dari 1 Earl ke Jakarta, dan bahkan jika 2 Earl dikirim ke Jakarta, mustahil bagi mereka untuk datang dengan pesawat dan kereta api berkecepatan tinggi pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sudah pasti Earl Black Mamba hanya dapat bertemu dengan salah satu dari 2 orang ini. Dan meskipun Earl itu kuat, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ada orang lain yang memakai kunci pas batu giok yang sama yang jaraknya puluhan kilometer. Bahkan lebih mustahil untuk mengetahui bahwa orang yang memegang tanda itu telah menunggu di sini selama berhari-hari. Mereka hanya akan terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah menemukan senjata ajaib di Jakarta. Walaupun senjata sakti ini hanyalah jimat sederhana, namun siapapun yang mengubahnya pasti ingin tahu apakah jimat ini digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan senjata sakti lainnya. Di depan umum, Earl of the Black Mamba memiliki misi penting, jadi dia tidak boleh terlalu sombong dalam hal semacam ini. Jadi dia pasti akan menanyakan tentang sumber cincin jari dengan cara yang sederhana. Dengan cara ini, petunjuknya akan mengarah ke Alvin. Ketika Earl of Black Mamba menemukan Alvin, dia akan menemukan bahwa ada petir di tempat Alvin. Bahkan jika mereka tidak mengetahui jimat guntur, mereka pasti dapat melihat bahwa senjata ajaib ini dapat memberikan efek serangan secara alami jauh lebih kuat daripada jimat yang bisa melindungi mereka. Saat itu, mereka pasti akan mendapatkan harta karun, dan pasti tidak akan ragu dengan harga beberapa juta. Namun, Thunderbolt Talisman ini terlihat seperti sepotong kayu sambaran petir biasa. Alvin mengutip 500 juta. Bahkan orang kaya yang kalah pun tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya. Jadi jika dia membelinya, dia pasti orang yang tahu barangnya. Dengan kata lain, dia pasti salah satu dari 3 Earl of the Black Mamba. Saat itu, pihak lain akan sangat heboh saat mendapatkan halilintar ini, dan dia pasti ingin mencari tempat di mana tidak ada yang mencobanya, dan dia mungkin tidak memiliki 9 kitab suci surgawi yang mendalam, jadi tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Thunderbolt yang disempurnakan secara khusus hanya dapat digunakan sekali. Oleh karena itu, begitu dia mencobanya, Thunderbolt akan musnah, dan pada saat yang sama, itu akan memicu guntur. Pada saat itu, Tama tidak hanya akan tahu bahwa dia telah tiba, tapi dia juga akan tahu perkiraan lokasinya. Ketika Tama mulai membuat rencana ke depan, anggota keluarga Polen lainnya termasuk paman, dan bibi kedua Tama juga tiba di Cempaka Villa satu demi satu. Sejak keluarga Polen mulai merekam video Pak Tua Nicholas setiap hari, mereka menemukan bahwa ingatan lelaki tua itu telah berubah segera setelah dia datang ke Jakarta. Di masa lalu, ingatannya terus memburuk. Dia pasti tidak dapat mengingat apa yang terjadi baru-baru ini, bahkan yang terjadi sebelum tidur, setelah bangun tidur. Namun, dalam beberapa hari terakhir sejak dia tinggal di Cempaka Villa,
orang tua itu dapat mengingat hampir semua yang dia alami secara pribadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.